Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pemustaka semuanya yang ada dimanapun kalian berada? Ketemu lagi dengan Bu Umi di Dongeng Online. Di dongeng kali ini Bu Umi ditemani banyak sekali nih. Ada benda-benda Bu Umi ini yang masih kelihatannya belum kenal semua ya, masih baru-baru ya. Masih baru, Bu. Ini Mbak ini CPNS yang baru yang ditugaskan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, khususnya di bidang layanan ya. Insya Allah di bidang layanan. Iya betul. Ada sobat pustaka yang mau ingin kenalan? Nanti Bumi kenakan ya satu-satu, monggo. Yang mulai dari sebelahnya Bumi ya untuk kenalan ya. Siap. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pustaka, sobat literasi, sobat Disperkusif Jawa Timur. Nah, perkenalkan nama saya Dini Anggraini, CPNS tahun 2021. Bisa dipanggil apa Kak? Ya, biasanya dipanggil Kak Dini Bu kalau seumpama itu. Salam kenal ya sobat literasi. Nah, kalian kalau pengen tahu atau pengen tanya-tanya tentang CPNS bisa berkunjung ke Disperkusif sini. Kita tunggu di layanan Disperkusif Jawa Timur. Oke. Itu perkenalan dari Kak Dini. Ya. Sekarang yang Kak siapa ini yang belakangnya Kak Dini nih? Monggo. Sobat pustaka, nama saya Dinta, bisa dipanggil Kak Dinta. Saya juga CPNS Disperkusif Tim tahun 2021. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, sobat pustaka, salam kenal. Nama saya Anissa. Saya juga CPNS Disperkusif tahun 2021. Bisa dipanggil Kak Anissa ya. Nah itu tadi sobat pustaka semuanya. Oke. Itu tadi sobat pustaka semuanya. Dari perkenalan dari kakak-kakak yang ditugaskan di bidang layanan perpustakaan dan informasi. Ada Kak Dini, ada Kak Dwinta, ada Kak Anissa. Kalau kalian ingin mendapatkan layanan beliau-beliau ini, kalian datang saja ya ke layanan perpustakaan dan informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Oh iya, layanan perpustakaan sudah buka semuanya ya Kak ya? Sudah Bu, Sudah offline ya, nggak online ya? Sudah normal. Oh, udah normal. Sobat pustaka. Berarti semua boleh datang ke sini ya? Ya, boleh. Apakah ada pembatasan Kak? Kalau pembatasan tidak ada, pokoknya ke sini sesuai dengan prokes ya, sobat pustaka. Dan bukanya pukul berapa Bu? Setengah 9 sampai dengan pukul 15.30. Nah, kalian bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sini juga, sobat pustaka. Kalau ada waktu luang atau itu bisa baca-baca di sini. Kita tunggu kehadirannya kalian ya. Betul. Kalau ada yang jadi anggota bisa ya Kak ya? Bisa banget. Dari luar daerah boleh ya Kak ya? Iya bisa. Yang penting Jawa Timur. Kalau misalkan KTP-nya bukan Jawa Timur tetap boleh kok di sini. Nanti ada layanan tersendiri dari sini. Tuh mengerjakan tugas atau apa bisa Bu ya? Bisa di sini. Banyak Ya. banget layanan. Kita memberikan fasilitas-fasilitas ya. Iya. Selain kita memberikan layanan di secara offline, kita juga secara online loh Kak. Ada dolen, ada bahasa, ada jejatim, ada apa ya? Ini laron ya untuk arsip ya Bu ya. Wisata arsip juga. Dan yang lainnya ada lagi banyak. Selama pandemi pun kita tetap aktif walaupun secara online atau offline kita masih aktif semua ya sobat pustaka. Ayo sobat pustaka kalau mau join, mau ikut bergabung, utamanya ini di Dolen saat ini ya. Kalau mau bergabung mendongeng, monggo. Kita siap menerima. Bisa DM IG ya Bu ya. Iya, betul. Mungkin daftar atau pengen join untuk minggu depan kita bisa nampung di sini. Kita bisa join bersama lewat Dolen, dongeng online. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Setiap hari apa? Setiap hari Selasa. Kalau pukul berapa ya? Pukul 9 sampai dengan selesai. Biar kita puas ya, jadi kita nggak nentuin waktunya ya. Waktu selesainya ya Bu ya. Soalnya kan dongeng itu kan kadang tidak menentukan waktu. Misalkan ada yang cerita lama bisa sampai jam berapa. Ada hiburan. Kita untuk menghibur juga memberikan satu inspirasi bahwa bercerita itu sangat
mengasihkan ya. Ya, berekspresi ya Bu ya, Betul. biar semangat sobat pustaka. Iya, selain ngobrol kita juga ini saat ini dolen kita ini lagi berkolaborasi loh dengan Dinas Perpustakaan dan dari Kabupaten Blitar. Ayo kita sapa yuk, siapa tahu sudah Sudah siap ya Bu ya. Kabupaten Blitar sudah siap. Wah, pasti seru kayaknya ini. Kita live bersama Kabupaten Blitar. Iya. Ayo sobat pustaka, ayo Kak Dini, kita sapa sobat pustaka siapa saja yang sudah bergabung. Ada Ayo yang siapa belum tuh, Bu, bergabung, monggo bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima Ada kasih, biasanya sobat. TGTBM dari Iya. banyak sekali Halo dari teman-teman TBM, saya juga dulu dari TBM. Bu. Oh iya, benar. Iya, biasanya Wah. juga kalau Selasa gitu mesti Iya. ada live IG dari Disperpusif, jadi mesti nonton. Nonton, Kadang ya. sama teman-teman juga gitu. Waktu kumpul atau rapat tetap menyaksikan Nggih, dolen iya, di terima kasih Kak Disperpusif. Dini. Oh, kurang jelas nggih sobat pustaka? Atau kurang keras? Atau harus lepas masker dulu? Cuma kita suaranya aja yang kurang jelas nggih. Nggih, nanti kita lebih keraskan lagi suara kita biar terdengar jelas. Ya mohon maaf karena kita Atau ada kurang terhalang maju aja ya. masker ini ya Kak. Iya. Jadi suaranya ini agak terganggu. Karena kita bukan sendirian guys sobat pustaka, kita berempat jadi Iya. tetap pakai Ayo Kak Dini, memakai Kak, masker. Kak Dinta, Kak Anissa barangkali ada pengalaman ya sambil kita menunggu dari Dinas Kabupaten Blitar. Oke, kelihatan sudah Sudah siap. siap. Kita tunggu Halo. dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Halo, Ibu. Kak Ari, ya. Dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar. Apa kabar Hari? Alhamdulillah baik dan sehat, Ibu. Mohon maaf karena memang Terganggu kendalanya ya itu koneksi karena koneksi Iya. kan tidak bisa. Apa kabar Kak Hari? Halo. Halo, Ibu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Bisa mendengar suara saya, Ibu? Iya, alhamdulillah. Ya, Ibu. Kak Hari Sobat Pustaka akan memberikan dongeng kepada kalian semuanya. Dari Oke. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar. Mohon izin, Ibu, saya ditemani oleh teman saya. Nanti ada teman saya namanya Mbak Leni dan ini sekaligus memperkenalkan keluarga baru dari kita. Monggo silakan Mbak Leni. Nah, ini loh namanya Mbak Leni. Ini teman baru kita, Ibu. Di sini Halo, bisa selamat dilepas pagi Bu. maskernya. Nah, dilepas maskernya deh. Nah, Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Leni, pengelola perpustakaan yang baru. Ya, kenalkan saya dan ini Kak Didi. Ya, saya Kak Didi. Kak Bisa. Ini teman-teman CPNS yang ada di layanan. Ya, salam kenal semuanya. Ya, Kelihatan Ya, Kabupaten Ibu. memberikan banyak ini ya. Kok ada bawa gitar segala ya? Ini mau nyanyi. iya rencana karena Kabupaten Blitar itu perpustakaan punya lagu, Ibu. Dan lagu ini harapannya bisa meningkatkan minat baca untuk semua sahabat pustaka di Kabupaten Blitar. Makanya nanti setelah dongeng kita mau nyanyi. Oh ya, siap. Ya, ini kali memberikan dongeng dengan judul Kisah Dewi Sri. ya. Betul, Ibu? Ya. Padi ya Bu ya. Disebutkan padi. Ya, Bapak Sobat Pustaka, Hari akan memberikan dongeng dengan judul Kisah Dewi Sri. Monggo. baik sahabat pustaka yang berada dimanapun, simak kisah ini ya. Hari ini Kak Hari akan menceritakan dongeng yang berjudul Kisah Dewi Sri.
Nah, dongeng ini merupakan salah satu koleksi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar. Simak ceritanya ya. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang sangat kaya raya. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Suatu ketika, kerajaan ini mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Hujan tidak lagi turun. Udara sangat panas, dan debu pun berterbangan di mana-mana. Tidak ada makanan dan air untuk binatang-binatang. Sebagian besar binatang itu mati karena mereka lapar dan haus. Anak-anak menangis karena tidak bisa makan dan minum. Orang tua mereka bersedih. Mereka khawatir terhadap musibah kelaparan dan kematian yang bisa terjadi. Rakyat merasa sangat putus asa. Mereka kemudian pergi ke istana untuk menemui raja. Mereka menceritakan masalahnya kepada sang raja. Kami putus asa, Baginda. Kami memohon Baginda dapat mengatasi bencana ini segera. Rakyat berkata. Sang raja menjawab, aku juga merasa sedih karena bencana ini. Aku akan mencari cara untuk mengatasinya segera, kata sang raja dengan tegas. Setelah rakyat meninggalkan istana, raja pergi ke kamarnya untuk bersemedi. Raja memohon petunjuk kepada para dewa untuk mengatasi bencana. Setelah beberapa hari bersemedi, raja mendengar sebuah suara. Raja, ketahuilah bahwa rakyatmu sering melakukan kesalahan dengan menebangi pohon di hutan. Hal ini membuat para dewa marah. Begitu kata suara itu. Kemudian para dewa menghukum mereka musim kemarau yang panjang. Untuk mengakhiri bencana itu dan menebus kesalahan rakyatmu, seseorang harus mengorbankan hidupnya. Kata suara itu sama-sama. Kemudian setelah itu raja mulai bersedih. Raja mengabarkan berita itu kepada rakyat esok harinya. Rakyat sangat terkejut mendengarnya. Tak seorang pun ingin mengorbankan hidupnya. Para ibu menangis. Mereka berpikir bahwa bencana ini tidak akan berakhir. Para bapak juga sangat bersedih. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Para pemuda mengatakan bahwa orang yang harus mengorbankan hidupnya adalah orang yang paling banyak melakukan kesalahan. Sayangnya, mereka tidak tahu siapa orang itu. Raja, patih, dan para penggawa kerajaan juga bersedih. Masalah ini sangat sulit untuk diselesaikan. Mereka lalu mengadakan pertemuan. Mereka akan memilih seseorang untuk dikorbankan. Putri raja mendengar pembicaraan tersebut. Putri merasa kasihan terhadap ayah dan rakyatnya. Walau dia masih muda dan sangat cantik, dia ingin mengorbankan hidupnya untuk mengakhiri bencana. Putri kemudian datang dan pergi ke ruangan pertemuan dan dia terburu-buru. Dia berlari. Ayah, ayah, aku mencintaimu dan rakyatmu. Izinkan aku mengorbankan hidupku untuk menebus kesalahan rakyat. Semua orang yang ada di dalam ruang itu sangat terkejut. Mereka sangat terkejut dengan statement sang putri raja dan menolak keinginan putri raja. Lalu sang putri tetap bersikeras untuk mengorbankan hidupnya. Dia bilang, izinkan aku mengorbankan hidupku, ayah. Aku tidak bisa melihat rakyat menderita, pinta sang putri sambil memohon. Semua orang yang hadir di pertemuan, termasuk raja, langsung menolak. Tetapi sang putri tidak henti-hentinya memohon. Akhirnya sang raja pun terenyuh dengan niat suci dari putrinya tersebut dan akhirnya setuju dengan permintaan suci dari putri tersebut.
Esok harinya, rakyat membuat panggung di alun-alun. Sang putri akan mengorbankan dirinya di panggung itu. Sebelum upacara dimulai, sang putri berbicara kepada seluruh rakyat. Saudaraku, ingatlah pesanku yang terakhir. Setelah aku meninggal, janganlah berbuat salah lagi. Berbuatlah baik kepada yang lainnya. Putri berkata seperti itu. Semua rakyat tentu menangis mendengar pesan terakhir sang putri raja dengan niat yang sangat suci. Mereka berjanji di dalam hatinya untuk tidak berbuat salah lagi. Setelah sang putri mengorbankan hidupnya, langit tiba-tiba mendung. Sesudah itu, turun hujan yang sangat lebat, air sungai kembali mengalir. Sumur-sumur pun penuh dengan air, dan keajaiban terjadi. Sang putri tiba-tiba menghilang. Pagi harinya, langit cerah. Rakyat menemukan biji-biji berwarna kuning keemasan di tempat sang putri mengorbankan dirinya. Itu adalah biji-biji padi. Sang putri menjelma menjadi biji-biji padi. Ia kemudian disebut dengan Dewi Sri. Oleh karena itu, hargailah Dewi Sri yang sudah berkorban untuk kita ya. Jangan sia-siakan makanan yang kita punya. Ya, bagi adik-adik semuanya, siapa nih yang masih sering makanannya dibuang, terus tidak dihabisin, terus kadang bilang makanannya nggak enak. Nah, padahal kan kita harus tahu biji-biji nasi yang kita makan itu adalah bentuk pengorbanan Dewi Sri yang sangat sayang kepada kita. Ya, iya ibu-ibu ya. 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 Dewi Sri. Oke, Ibu. Nah, ini untuk selanjutnya selain kita menceritakan Dewi Sri, Ibu juga bisa mampir nih Bu ke konten digital kita, ada namanya Baper Ibu. Jadi berbagi agenda perpustakaan edukatif rekreatif. Itu kita berupa konten digital pustaka pagi Ibu. Pustaka pagi itu informasi biasanya tentang kesehatan. Lalu untuk literasi siang itu informasi tentang yang bersifat umum, revitalisasi itu informasi bersifat sejarah. Lalu ada dongeng online juga Ibu. Jadi kita terinspirasi dari Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur. Untuk anak-anak di Kabupaten Blitar, kita juga buat dongeng online. Biasanya orang tua itu melihat anaknya kalau mau tidur kan butuh dongeng ya. Jadi kadang daripada orang tua mungkin menceritakan di saat lelah atau bagaimana, bisa langsung putar konten digital kita di semua media sosial Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar di perpusarsip.kap.blitar. Ya Ibu. Baik Ibu. Ya. Ya Ibu. Dan ini untuk gimana Ibu? Ya Ibu, gimana Ibu? Ya, Kak Hari selain memberikan dongeng, ini katanya Kak Hari juga akan menyanyi nih ya. Kok bawa gitar segala ini ya. Iya Ibu, jadi bentuk kita gimana Ibu? Nyanyi apa ini Kak Ari? Ya, lagu ini judulnya Perpustakaan Kita, Ibu. Oh iya, Ya. Perpustakaan Kota Blitar Kak Hari, apa sudah sudah buka normal atau bagaimana? Atau masih dalam tahap pandemi Iya. online? Ya, alhamdulillah. Iya Bu, alhamdulillah sekarang kebetulan ruang baca kita ini barusan renovasi Bu di bulan Februari ya, dan selama 3 bulan itu kan sahabat pustaka sementara fokusnya di ruang literasi yang warna merah itu loh Ibu. Ya, dan kebetulan sekarang ketika ruang bacanya sudah selesai direnovasi, banyak sekali perubahan Ibu. Jadi desain-desain ruangan itu kita buat biar anak-anak itu menarik ke sini, ada gambar-gambar juga begitu Ibu. Ya, untuk jam bukanya sudah
senang Senang berkunjung ya. berkunjung. Kapan-kapan kayaknya itu ya, ya kalau Iya. ke Blitar jangan lupa mampir ke perpustakaan Kabupaten Blitar. Kota Blitar, Kota Kak. Blitar. Ini Ya. ya. Ya Bu. Dan ini gimana Bu? Ini yang di ruangan yang sedang kita pakai ini namanya di ruang multimedia Ibu. Jadi kemarin beberapa waktu lalu kita kan sempat ikut BIMTEK-nya dari Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur ya dengan Pak Profesor Ida Fajar. Nah, statement dari beliau, perpustakaan itu harus memiliki ruang multimedia untuk membuat konten digital, dan ini bentuk dari pembangunan kemarin Ibu, kita langsung bergerak cepat dari arahan tersebut. Iya, Ya, saya ya Ibu, ini kita Kabupaten Blitar ya Kak Ari. iya Ibu, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan ini sedikit Tetap semangat. ya Bu, semangat Bu. Ya Bu. Ya Bu, ini kita habis ini mau nyanyi lagu perpustakaan kita Ibu. Jadi lagu ini sudah Nanti Iya, Ibu. dengan nyanyi Kak Selvi ya, Kak Selvi juga mau mendongeng juga ya Kak Ari. Jadi begini Bu, jadi karena Kak Selvi ada suatu kegiatan gitu. Jadi nanti yang mewakili Kak Selvi itu Mbak Leni tadi Bu, yang saya perkenalkan tadi loh Bu. Oh gitu, sebagai pendamping. Iya. Ya. Iya Ibu. Baik. Mohon maaf. Bu, Ada jaringannya agak. jadi ini kita nyanyi dulu Bu ya untuk memperkenalkan lagu perpustakaan kita di Kabupaten Blitar. Ini monggo Kak Ari. Monggo Kak Ari, monggo menyanyi. Iya Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Kak Ari. Cuman suaranya kurang kedengeran Kak. Kalau musiknya aja yang dengar. Ini enggak apa-apa. Oh iya gitu. Nanti kalau Semoga bisa tampil lagi ya Kak Ari. Iya Ibu. Nanti untuk lagunya bisa dilihat di YouTube kita juga ada. Jaringannya. Iya, karena Apa, Ibu? jaringannya jadi agak enak. Iya, sayang sekali Bu. Ya Ibu, untuk selanjutnya, oh ya Ibu, ya Ibu. Jadi di sini sekilas kita ajak keliling-keliling dulu Ibu ya. Koneksinya Kaknya. Iya. Baik, seperti Kak, mohon ini gangguan jaringan, jadi kita bisa menyaksikannya agak ada. Ya, ini namanya ruang multimedia Ibu. Kita ajak keliling-keliling dulu Bu ya. Ini biasanya kita buat konten di sini Bu. Nah, biasanya
sekarang zamannya Instagramable ya Bu ya. Jadi harus ada spot-spot foto untuk sahabat pustaka bisa berfoto kalau ketika di sini Ibu gitu rencana. Dan itu ruang literasi kita Ibu. Iya. Ya seperti ini Ibu kondisinya di Kabupaten Blitar Ibu. Sedikit demi sedikit terus berkarya Ibu. Iya Ibu. Nah, Tetap semangat. iya Ibu. Dan nanti setelah ini Kak Leni Bu ya. Iya, iya. Terima kasih loh Kak Ari. Iya Ibu. Virtual ini ya Bu ya. Iya. Kunjungan virtual ke Kabupaten Ya, ini Blitar. Sobat Pustaka, ini kalian semua dikenakan oleh Kak Hari dengan layanan yang ada di Perpustakaan Kabupaten Blitar. Barangkali ada sahabat pustaka yang berkunjung ke Kabupaten Blitar, bisa ya mampir Mampir ke Nah, perpustakaannya. Mungkin wisata di sana ya Bu ya. Iya. Banyak perpustakaan itu. Bisa mampir sekalian di perpustakaan Kabupaten Blitar. Bisa foto-foto di sana juga kan Instagram. Bagus keren. Iya terima Bu. kasih. Baik. Hari agar menyusun bagaimana kalau Kak Leni ya yang cerita ya Kak Eri. Ayo kali ini kita ya ini karena ini perdana sekali ya Bu, karena ini perdana sekali Kak Leni itu tadi ketika kita kan kebetulan Mbak Selvi tadi mendadak ya Bu, ada kegiatan terus tiba-tiba Mbak Selvi mendelegasikan ke Mbak Leni dan Mbak Leni ini baru perdana Ibu. Dia tadi, aduh Mas Ari aku nggak bisa gitu. Tapi saya bilang nggak apa Mbak, dicoba dulu Ibu ya. Nanti mohon arahan dan bimbingan Bu ya. Iya, kita harus semangat ya. Semangat. Semua bisa bercerita. Jadi kalau untuk pengelola perpustakaan sudah wajib bisa mendongeng Bu ya untuk semua sahabat pustaka. Ya. Kalau kita ngomong setiap hari lama jadi bisa lah. Ya, karena itu meningkatkan gemar membaca juga. Ini ya biar anak ya kita bisa dongengin. Karena bisa karena biasa. Iya. Kalau bisa pertama jadi mahir. Jadi mahir. Ya. Yang penting kita harus percaya diri bahwa kita bisa bercerita. Kita memberikan cerita untuk siapa, untuk anak-anak, untuk siapa. Nah, yang penting itu manfaat untuk mereka semua. Salah satu pembentuk karakter anak juga ya. Iya. Monggo Kak Leni kita juga. Judulnya apa ya? Halo, selamat pagi Ibu-Ibu. Hari ini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Rahasia Labu Seli. Iya, monggo Kak Leni. Dongeng kali ini merupakan salah satu koleksi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Blitar, Arsip Kabupaten Blitar. Untuk adik-adik semua, simak ceritanya ya. Setiap tahun, para penduduk Pumpina merayakan masa panen dengan mengadakan festival musim panas. Tahun ini, Adrian dan Sally mendapatkan masing-masing satu bibit labu. Adrian dan Sally sangat senang dan segera menanam bibit labu tersebut di halaman belakang rumah mereka masing-masing. Sekian waktu berlalu, labu mereka mulai tumbuh. Awalnya, labu Sally sama besarnya dengan labu Adrian. Tetapi, makin lama labu Sally makin besar sehingga menjadi pembicaraan orang-orang. Kau tahu, labu Sally besar sekali loh. Aku baru lihat labu sebesar itu. Dia pasti sangat telaten merawatnya, ujar orang-orang. Ketika Adrian mendengarnya, dia menjadi penasaran, kesal, dan juga iri. Aku akan datang ke rumah Sally besok untuk melihatnya langsung dan bertanya kepadanya, katanya dalam hati. Keesokan paginya, Adrian bergegas ke rumah Sally. Rumah Sally tak jauh dari rumah Adrian, hanya terletak beberapa blok dari rumahnya. Sally, aku lihat labumu dong, pintanya. Boleh? Ayo, ajak Sally. Sesampainya di halaman belakang, betapa terkejutnya Adrian yang dikatakan oleh orang-orang itu benar. Keren, besar sekali,
katanya dalam hati sambil terengah-engah. Ukuran labu itu kira-kira sebesar sepeda roda 3. Hatinya tiba-tiba menciut. Labu punya Adrian hanya sebesar buah melon. Padahal aku kan dapat bibit yang sama denganmu. Apa mereka memberi bibit yang lebih bagus kepadamu? Ah, itu curang namanya, keluh Adrian. Aku tidak tahu jika bibitku lebih bagus daripada punyamu. Tapi yang aku tahu, aku merawatnya setiap hari, ujar Sally. Rawatlah labumu setiap hari, pasti tumbuhnya juga baik. Oke, kalau begitu, aku juga ingin labuku sebesar itu, bahkan lebih, seru Adrian. Dia segera membeli beragam pupuk untuk menyuburkan labunya. Adrian memberi semua jenis pupuk ke labunya sekaligus. Namun, bukannya tumbuh besar, labunya malah hampir mati karena terlalu banyak diberi pupuk. Adrian kecewa. Dia bergegas menemui Sally untuk melampiaskan kesalahannya. Sally, aku sudah mengikuti saranmu. Aku sudah berikan semua jenis pupuk paling bagus untuk labuku. Tapi bukannya bertambah besar, malah layu. Kau pasti punya pupuk rahasia atau mantra ajaib dan merahasiakannya dariku kan? Tuduh Adrian. Mana mungkin? Ada-ada saja kau Adrian, kekeh Sally. Adrian, pupuk bukan segalanya. Memang pupuk yang bagus itu penting. Tetapi tetap tak boleh berlebihan. Aku juga pakai pupuk-pupuk biasa, tapi secukupnya. Aku tak memberi pupuk ajaib atau mantra untuk labuku, jelas Sally. Wajah Adrian memerah ketika teringat memberikan pupuk yang sangat banyak untuk labunya. Adrian lalu pulang dengan hati dongkol. Kalau bukan pupuk, lalu apa? Keluhnya. Hei, biasanya kan Sally merawat tanamannya pukul 4 sore. Kalau begitu aku akan mengintipnya dan akan kutemukan rahasianya, ucap Adrian. Karena penasaran, Adrian nekat melakukan rencananya. Adrian mengendap-endap di sekitar perkarangan rumah Sally. Sally sedang menyirami tanaman di kebunnya. Lalu Sally berhenti. Pertama, dia menatap labu itu. Kemudian semua tanaman di sana. Dan Sally mulai bernyanyi. Sally tampak sangat menikmatinya. Adrian terperangah. Hampir saja dia lupa tujuannya. Dan mulai larut dalam nyanyian Sally. Ah, aku hampir lupa. Aku harus mencari tahu jurus rahasia Sally, ujar Adrian mengingatkan dirinya sendiri. Setelah menyanyi, Sally masuk ke rumahnya. Kok selesai? Ah, pasti ada sesuatu, ucap Adrian. Tak puas dengan itu, Adrian mengendap-endap lagi di pekarangan rumah Sally. Aku harus menemukan rahasia itu, kata Adrian. Adrian datang lagi keesokan harinya, lagi dan lagi. Namun, semakin hari dia malah semakin bingung. Apakah dia terus datang untuk menemukan rahasia labu raksasa Sally atau mendengarkan nyanyian merdu Sally? Suatu hari, karena tak tahan, Adrian langsung bertanya kepada Sally. Hei Sally, mengapa kamu bernyanyi setiap sore? Untuk siapa kamu bernyanyi? Ya ampun Adrian, jantungku hampir copot, seru Sally. Aku bernyanyi untuk tanaman-tanaman ini, jawab Sally. Aku senang melakukannya dan kurasa tanaman-tanamanku juga senang, ujar Sally. Apakah menyanyi adalah resep rahasia untuk membuat labumu besar? Mungkin iya, aku tak tahu juga sih, jawab Sally sambil berpikir. Sebelum Sally menyelesaikan kalimatnya, Adrian sudah bergegas pulang. Akhirnya, aku mendapatkan resep rahasia Sally. Aku akan segera mencobanya. Labuku harus lebih besar daripadanya. Awalnya, Adrian merasa aneh, bernyanyi kepada labunya. Kuharap tak ada orang yang melihat atau mendengarku, batin Adrian. Namun, akhirnya Adrian menyanyikan lagu untuk labunya dengan rutin. Aku tak boleh kalah dari Sally, tekadnya. Tetapi setelah berjalan beberapa waktu, labu Adrian tak juga tumbuh seperti yang dia harapkan. Adrian berjalan dengan muka muram. Tak diduga, dia berpapasan dengan Sally. Hai Adrian, mengapa wajahmu muram?
Apa ada sesuatu yang mengganggumu? Tanya Sally ramah. Akhirnya Adrian menjelaskan cerita keluh kesahnya kepada Sally. Aku sudah bernyanyi untuk labuku seminggu ini, tapi dia tak kunjung tumbuh besar seperti punyamu. Jangan-jangan karena suara jelekku. Kurasa bukan masalah bagus atau tidaknya suaramu, Adrian, jawab Sally sambil tertawa. Rahasianya adalah kamu harus menyanyikannya dengan hatimu, kata Sally. Memang ada bedanya menyanyi biasa dan menyanyi dari hati, tanya Adrian bingung. Tentu saja, ketika kamu menyanyi dari hati, niat yang tulus akan terpancar. Sally menerangkan. Aku tak yakin bisa melakukannya. Mungkin kamu mau datang ke kebunku dan bernyanyi untuk mereka. Aku harus membantu ibu dan menyiapkan makan malam. Dan bukankah kamu akan merasa lebih senang jika melakukannya sendiri? Tapi baiklah, aku akan datang membantumu, kata Sally. Esok harinya, Sally mampir ke rumah Adrian. Kamu mau bernyanyi untuk labuku sekarang? Pinta Adrian. Tentu saja tidak. Kamulah yang harus melakukannya, jawab Sally. Tapi suaraku, bagaimana kalau kamu mengajariku aku dulu, desak Adrian. Tak ada yang bisa mengajarkan cara menyanyi dari hati. Ketulusanmu adalah kuncinya. Akhirnya Adrian menyerah dengan kegigihan Sally dan bersiap-siap mengambil suara. Tapi dia berhenti. Sebenarnya Adrian agak canggung. Kalau kamu mau, aku bisa menutup telingaku, Sally menawarkan. Tak usah, balas Adrian. Adrian mulai bernyanyi. Awalnya agak sumbang, tapi lama-kelamaan Adrian mulai terbiasa. Sejak saat itu, Adrian belajar bernyanyi dari hati untuk labunya. Bukan itu saja, dia juga belajar merawat semua tanaman dengan lebih telaten dan tentunya saja tak berlebihan pupuk. Hei, rasanya labu Adrian sedikit lebih besar dari biasanya. Sekian dongeng dari Rahasia Labu Sally. Saya mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dalam menyampaikan dongeng kali ini. Saya akan belajar lebih lagi untuk penyampaian selanjutnya ya Ibu-ibu. Mohon bimbingan dan arahannya. Bagus loh. Pokoknya yang penting kita tuh pede aja. Baik Ibu. Kita memberikan cerita. Oh iya, siap Ibu. Gak usah ragu. Yakin Oh iya. aja. Oh iya. Nah, Baik. Terima kasih Ibu. Kita bisa memberikan cerita ke yang mendengarkan, insya Allah. Iya. Siap. Terima kasih banyak Ibu saran dan masukannya. Ceritanya di Sobat Pustaka, cerita dari Kak Leni tentang Rahasia Labu Sally. Ya, jadi cerita Kak Leni tadi bisa diambil hikmahnya ya Bu ya. Jadi bertindak apapun, mau melakukan apapun, kita harus tetap dari dalam hati kita sendiri. Jadi dari hati kita melakukan yang terbaik buat melayani masyarakat di perpustakaan. Kita saling menghargai, menghormati, melayani sepenuh hati ya Bu ya. Bahasanya kan biasa perpustakaan kan gitu ya, melayani sepenuh hati. Jadi nggak hanya apa namanya, cuman depannya aja tapi hatinya kita nggak di sini. Nah itu nggak bisa. Benar-benar ya, benar-benar sampai yang terbaik untuk masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur ya. Masyarakat Jawa Timur semuanya ya Bu ya. Iya. Ceritanya bagus juga. Dari Kak Heri tadi juga kita dapat mengambil hikmahnya ya Bu ya. Semua kebaikan itu pasti ada balasannya, pasti kita dapat hikmahnya juga. Terima kasih Kak Hari, Kak Leni atas cerita-cerita yang sudah disampaikan di dongeng online untuk Pemustaka Jawa Timur. Semoga kelanjutannya kita bisa berkolaborasi lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik, lebih seru, lebih tambah semangat. Terima kasih Kak Hari, Kak Leni. Nanti mungkin kita tutup. Mungkin ada penutup dari Kabupaten Blitar dulu ke Sobat Pustaka. Monggo silakan. Ada yang perlu disampaikan ke Sobat Pustaka, Kak Hari, Kak Leni. Kak Hari, Kak Leni. Mungkin dari Kak Heri
untuk Iya. menyampaikannya. Ya mungkin sedikit mungkin dari saya dari cerita saya tadi. Jadi hari ini kita ada 2 hikmah Ibu ya. Yang pertama itu jangan sia-siakan rezeki yang diberikan untuk kita dengan menghabiskan makanan kita. Tapi juga tapi juga jangan berlebihan Ibu. Karena kalau berlebihan nanti jadi gemuk kayak saya. Iya. Terus Kamu dan saja yang penting sehat. ya Ibu, terus yang kedua tadi dengan hati Lagi di acara dolen selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa Kak Ari, Kak Leni. Ya, Makasih. Ya. sampai jumpa. Baik Sobat Pustaka yang ada di manapun kalian berada, itu tadi kisah Dewi Sri dan kisah rahasia lagu yang disampaikan dari Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar. Dan untuk selanjutnya kita tutup. Oh iya, ada pesan lagi. Baik, bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti live di sini, bisa mengikuti di IGTV Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur ya. Yang belum follow, belum gabung, monggo. Mungkin yang Bisa ketinggalan, ikut, bisa ikut ketinggalan di live-nya kita. di depan atau melihat IGTV Dinas Perpustakaan. Oke, baik. Saya akhiri cukup sekian di dongeng online untuk kali ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat. Salam sehat, salam literasi. Tetap jaga prokes kesehatan ya. Betul. Sobat Pustaka. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.